Pemirsa, musisi Anang Hermansyah resmi masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya diketahui Anang merupakan kader dari Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota legislatif tahun 2014 hingga 2019. Nama Anang Hermansyah menjadi sorotan setelah resmi bergabung dengan Partai PDI Perjuangan. Keputusan ini menjadi usaha dirinya untuk maju menjadi calon legislatif di Dapil Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor. Usai memangku jabatan sebagai anggota legislatif tahun 2014 hingga 2019, musisi sekaligus produser lagu ini aktif di jejaring media sosial YouTube dan kerap menghabiskan waktu dengan istri dan keluarga. Tak hanya itu, terakhir Anang juga menemani Ganjar Pranowo di Bogor, Jawa Barat. Salah satu alasan Anang bergabung dengan PDI Perjuangan adalah sosok Ganjar Pranowo dan menyatakan siap menjadi juru kampanyenya. Bahkan pelantun Separuh Jiwaku Pergi ini menciptakan lagu khusus untuk baca pres PDIP tersebut. Gerak cepat tanpa ragu, Ganjar Pranowo pilihanku, pakai saja baju hitam putih garis-garis, gerak cepat sampai finish, hitam putih garis-garis. Sebelum bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, Anang Hermansyah merupakan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional dengan masa jabatan 2014 hingga 2019. Anang berada di daerah pemilihan Jawa Timur tahun 2014 dengan perolehan 53.559 suara. Ya, kini Anang Hermansyah mencoba jalur pengabdian baru melalui PDI Perjuangan. Siapkah Anang melenggang kembali ke Senayan? Dan pemirsa, kini kita sudah bersama dengan Mas Anang Hermansyah. Selamat sore, Mas Anang. Halo, selamat sore. Mas Anang, sejak kapan nih bergabung dengan PDI Perjuangan? Sejak kapan? Ya, oke. Kalau ngomong sejak kapan, mantapnya memang ya 3 bulan lalu ya. Kalau ngomong kedekatan dengan teman-teman PDI Perjuangan, aku sejak di parlemen memang sangat dekat dengan teman-teman di PDI Perjuangan gitu. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan Mas Anang bergabung dengan PDI Perjuangan? Benarkah Mas Anang nih katanya sosok Pak Ganjar ini yang menjadi salah satu alasan Mas Anang mungkin bisa dibilang mantap begitu ya untuk bisa bergabung dengan PDIP? Ya, bener banget ya. Aku jatuh cinta banget sama beliau ya. Karena apa ya? Aku pernah podcast ya. Aku lupa waktu pandemi ya. Aku podcast dengan beliau. Dari situ aku sangat melihat bagaimana dia berdialog itu nyaman, bahasanya mudah dicerna, enak orangnya, deket sama dia itu menyenangkan, adem gitu. Orangnya sosoknya adem. Terus ngerangkul, tampak pekuwo, dia enjoy aja gitu. Itu yang buat aku, ini keren banget ya ini orang gitu. Ya dari situ aku berkembang terus melihat bagaimana perjalanan beliau dan semakin jatuh cinta lagi memang melihat bagaimana apa yang dia dilakukan, yang beliau lakukan, dia di Jawa Tengah. Jadi banyak yang aku suka sih dari dia. Banyak sekali aku suka. Dan ya sampai dia dicalonkan menjadi the next president. Ini juga menjadi aku semakin kuat dengan dia ingin benar-benar mengusung dia bisa jadi the next president gitu. Jadi terkesan dengan sosok Pak Ganjar pada saat ngobrol langsung begitu ya di podcastnya Mas Anang. Ya. Tapi kalau melihat Pak Ganjar sebagai seorang pemimpin ini seperti apa di mata Mas Anang? Ya, kalau aku melihat dia sebagai sosok pemimpin, dari look-nya aja sudah sesuatu yang enak dilihat, asik dilihat gitu ya, keren gitu. Melihat terus ke depan bagaimana Indonesia dengan industri kreatif yang penuh banyak tantangan dan bagaimana kita bisa mencacah
17 subsektor ekonomi kreatif, dia keliling Indonesia, dia nyaman bicara dengan anak muda. Ini dibutuhkan karena apa? Industri kreatif tuh hal yang sangat luar biasa buat Indonesia kalau kita bisa benar-benar betul-betul serius dalam politik anggaran maupun politik kebijakan. Itu akan lebih luar biasa Indonesia dalam ekonomi kreatif. Dan aku pernah diskusi dengan beliau tentang hal ini. Beliau memahami waktu peristiwa pandemi, beliau bisa merangkul anak-anak seniman yang ada di Jawa Tengah. Untuk pandemi dia nggak bisa tampil di mana, dia siapkan di daerah di Jawa Tengah, dia fasilitasin di tempat kebunuran, dia fasilitasin, dia benar-benar memberikan kail gitu ya. Jadi itu hal yang aku bilang ini orang keren gitu, keren banget nih orang gitu. Dia bisa merunutkan bagaimana cara membangun atau memberikan gairah kepada anak muda itu nyaman, enak gitu. Ini yang aku bilang aku suka di situ. Oke, Mas Anang ingat nggak kapan sih pertama kali ketemu dengan Pak Ganjar? Apakah pada saat podcast itu atau sebelumnya juga sudah pernah ketemu di kesempatan lain? Pernah ketemu karena beliau pernah di parlemen dulu ya. Dan memang beberapa acara aku pernah pada saat aku nyanyi pernah ketemu beliau gitu. Tapi ya masih si hello saya kenalan biasa gitu. Pas ada saat pandemi aku keliling Jawa Tengah waktu itu aku mampir, Mas boleh mampir nggak? Dia bilang, oh wajib mampir, ayo aku siapin makanan, kamu pasti keliling-keliling. Iya Mas, yuk aku siapin. Hangat banget gitu. Padahal nggak deket-deket amat sih waktu itu gitu ya. Tapi inilah yang aku bilang dia humble banget gitu. Dan di situ itu aku, ini orang enak banget ya. Biasanya kan aku kenalan gitu banyak teman juga, tahu-tahu aku telepon susah. Padahal kita cuma mau say hello. Terus kalau telepon dia kayak jaim gitu. Beliau sama sekali enggak gitu ya. Jadi sama sekali dia, hey Mas Anang gimana kabarnya? Lagi di Jawa Tengah ya katanya. Kayak dia udah tahu bahwa aku ada di daerah dia. Jadi dia tuh sangat mengerti apa dia di daerah itu, dia harus bagaimana menempatkan orang kalau ada informasi teman-teman yang bisa memang aku bisa ketemu, tolong dia ini. Kayaknya dia tuh udah prepare untuk hal-hal seperti itu. Itu kan menarik gitu. Nah, ngomongin soal itu tuh menarik. Mas Anang tadi sempat ngomongin soal parlemen ya. Saya penasaran nih sebelum kita lanjut ngobrol soal Pak Ganjar. Kalau bicara pileg nih, Mas Anang katanya akan maju di Kabupaten Bogor. Apakah karena istri Mas Anang nih, Mbak Shanti yang berasal dari Bogor, nggak sayang dengan dapilnya yang dulu Mas Anang di Jember Lumajang? Jember Lumajang ya, tapi Jember Lumajang aku bilang udah jauh maju sekarang ya. Dan aku lihat karena apa ya, gini, karena aku pengalaman masuk di 2014-2019 dalam perjuangan kebijakan publik, bagaimana bisa menyuarakan nanti suara publik dengan baik. Bagaimana aku bisa mengatur waktuku dengan tanggung jawab sebagai anggota parlemen yang notabene adalah membahas nasional, membahas hal yang luar biasa. Dan di mana aku harus memperjuangkan program daerah pilihan. Kalau aku jauh, bagaimana nanti aku mengatur waktu? Nah itu juga jadi bagian pikiran, juga hanya masalah bahwa memang keluarganya istriku ada di Bogor gitu ya. Tidak itu, tapi bagaimana aku mengatur efisiensi itu bahwa aku bisa benar-benar bisa membantu masyarakat, advokasi masyarakat setelah aku mendapatkan masukan dari daerah pilihan. Apapun problemnya, meskipun itu tidak ada nanti di komisiku, tapi aku harus menyuarakan suara dari masyarakat pemilihku di Kabupaten Bogor. Apapun masalahnya, aku bisa antarkan nanti ke parlemen untuk mau diskusi dengan siapa, mau bicara dengan siapa, mau ketemu dengan komisi mana. Aku harus mengantarkan dia langsung ke tempat yang tepat, bahwa dia bisa berkeluh kesah langsung. Aku bisa membantu dengan apapun yang aku bisa lakukan di situ. Nah itulah yang aku harus lakukan nanti pada saat aku di Kabupaten Bogor. Aku pun mendengar ada setiap problem, apapun yang bisa aku hadir, aku akan cepat hadir, cuma butuh waktu 1 jam. Baik. Ini juga pikiran yang aku harus bisa rancang dengan baik.
lebih dekat, jadi lebih mudah untuk merangkum aspirasi dari masyarakat ya. Nah, Mas Anang, kita kembali soal Pak Ganjar nih. Lagu yang Mas Anang ciptakan untuk Pak Ganjar nih sedang viral loh Mas Anang. Saya penasaran ini lagunya inisiatif Mas Anang sendiri untuk membuat atau ada permintaan dari PDIP? Nggak ada. Jadi memang waktu itu pagi-pagi aku ditelepon sama Mas Jo ya. Mas Jo telepon, "Nang, ke kantor yuk kita kongko-kongko." Oke, aku datang ke kantor. Terus tahu-tahu dia siapin gitar. "Kenapa Mas?" "Nggak, santai-santai aja," gitu. Tahu-tahu dia cerita, ini aku diskusi dengan Mas Ganjar, Mas Jo-nya diskusi dengan Mas Ganjar bahwa dia sekarang lagi pakai baju begini-begini nih. Wah, keren dong, aku bilang. Keren lah. Masih belum ngomong apa-apa. Tahu-tahu dikasih tahu ada tulisan. "Mas, tulisannya bagus gak nih?" "Wah, keren ini." Aku bilang, "Bagus banget. Kira-kira bisa jadi lagu gak ya?" Oke. Ya udah aku dia lagi mau, "Mas, aku lagi ke sana ya." Udah baca dulu ya tulisannya. Oke. Dia lagi ngambil makanan, nyiapin apa. Aku minta kopi, soalnya dia siapin kopi. Tahu-tahu dia duduk. Aku lihat tulisannya. Oh, oke. Langsung aku pegang gitar. Hitam putih garis-garis, langsung ya 5 menit lah. Ya itu gara-gara mungkin karena ada memori aku bagaimana ini, karena memang ini tulisan dari masukan dari Mas Ganjar, karena aku mendengar nama beliau. Ada hal memori yang aku punya itu terakumulasi menjadi sebuah karya yang begitu cepat. Ini spontanitas yang bisa aku dapatkan. Jadi seperti ilham aja yang aku gak biasanya. Aku mikir dulu bikin lagu apa dulu enggak, ini sedemikian cepat. Aku pun pada saat itu jadi lagu, aku juga kok gue bisa bikin lagu kayak gitu ya gitu. Nah ya nggak tahu itu seperti apa tanda apa gitu ya. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan buat kita semua bahwa Mas Ganjar bisa memimpin Republik ini dengan baik. Bikinnya cuma 5 menit ya Mas Anang ya? Iya, betul. Nah, responnya Pak Ganjar waktu pertama kali dengar lagu itu seperti apa, Mas Anang? Iya, Mas Jo langsung kirim, waktu gitar-gitaran aja tuh dikirim. "Mas, seneng nggak ini aku sama Mas Anang begini?" Jawabannya beliau itu yang aku bilang luar biasa. "Wah, jadiin aja, keren." Nggak nyangka aku Mas Anang bisa bikinin, katanya. Ya, dia langsung ngomong terima kasih, apa semua. Udahlah, dia itu humble banget lah. Ya, aku seneng aja ya sama dia gitu. Senang banget. Mas Anang, apa sih makna dan pesan yang mungkin ingin disampaikan dari lagu ini? Ya, ketegasan dia. Dia bicara, aku baca tulisan itu adalah ketegasan dia. Jangan sampai nanti abu-abu, kamu harus memilih yang tepat. Kamu harus, kalau memang hitam ya hitam, putih ya itu putih. Artinya ketegasan itu yang dia sampaikan, dan dia orang yang gerak cepat dengan energiknya dia. Dengan sportinya dia, dengan keluarganya yang sangat luar biasa harmonis. Dia punya anak yang benar-benar anak satu saja, tapi ya pendidikannya bagus. Sangat lengkap dia sebagai seorang figur, bahwa keluarga mendukung banget, bahwa ditunjukkan bagaimana dia membangun keluarganya, karena negara dibangun dari keharmonisan keluarga. Pada saat keluarga itu harmonis, segalanya dibangun dengan baik, itu akan merefleksikan ke seterusnya. Nah, inilah yang aku bisa maknai dari hal tersebut, kenapa beliau bisa memiliki pikiran ini, meskipun bahwa itu hitam putih garis-garis idenya dari Pak Jokowi, tapi sangat relate dengan seorang Ganjar Pranowo gitu. Mas Anang, kalau berkenan, boleh dong di sini semuanya pada minta saya untuk menyampaikan ke Mas Anang, dinyanyiin sedikit aja Mas, lirik lagu yang menurut Mas Anang punya kesan paling mendalam dari lirik tersebut. Hitam putih garis-garis. Nanti aku nyanyi aja live di situ deh. Siap, ditunggu kedatangannya Mas Anang ya untuk nyanyi secara live. Terima kasih banyak Mas Anang sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam untuk keluarga, sehat selalu Mas Anang. Mari sama-sama.